Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih bersama kami, masih membahas seputar tentang budidaya lobster air tawar. Untuk kali ini yang akan kami bahas adalah bagaimana cara memulai budidaya lobster air tawar. Sebelum kita lanjut, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawanku semuanya yang sudah ikut serta membantu perkembangan channel ini dengan cara menekan tombol like, komen, ataupun subscribe. Bagi kawan-kawanku yang belum menekan tombol subscribe dan loncengnya, silahkan ditekan terlebih dahulu ya, supaya ilmu yang di-share di video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk orang banyak. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawanku yang sudah menekan tombol subscribe, lebih-lebih yang sudah share video ini ke media sosial kalian, supaya apa? Ketika ada orang-orang yang membutuhkan ilmu-ilmu tentang budidaya lobster air tawar, bisa lebih tahu dan bisa memberikan manfaat kepada mereka semua. Oke, langsung saja kita mulai. Bagaimana cara memulai budidaya lobster air tawar? Ada 4 poin yang harus dipahami. Kalau 4 poin ini belum kita pahami, jangan coba-coba kita mulai terlebih dahulu. Makanya 4 tip ini sangat perlu sekali dipahami oleh pemula. Yang pertama adalah kita lihat peluang. Yang pertama peluang budidaya lobster air tawar di kota Anda, di kabupaten Anda, kira-kira itu bagaimana? Sudah banyakkah atau bahkan mungkin belum ada sama sekali? Nah, kalau belum ada, ini peluang besar untuk Anda memulai. Nah, kalau kita sudah tahu bahwasanya di kota kita itu belum ada, ya, silakan Anda mulai. Kenapa? Anda mulai membudidaya, Anda tahu ilmu-ilmunya, mulai dari membeli indukan, mulai dari pemijahan kolam, mulai dari nanti lobster itu adaptasi, lobster beranak pinak. Nah, nanti ilmu panjenengan itu bisa kalian share ke teman-teman yang ada di kota Anda. Jadi kalau memang di kota Anda itu belum ada, bahkan sama sekali belum ada, atau mungkin lah sudah ada beberapa, tidak apa-apa, malah bagus ya. Itu nanti di poin yang kedua ya. Poin pertama adalah peluang. Kita harus tahu ketika peluang itu kira-kira kok bagus, Anda nanti akan mendapat ilmu, mendapatkan pengalaman. Nah, itu nanti pengalaman bisa Anda share ke teman-teman. Yang pertama itu nanti akan bisa menjadi peluang bisnis. Yang kedua bisa menjadi amal jariah. Kenapa? Nanti teman-teman ketika melihat kalian itu memulai budidaya lobster air tawar, pasti akan berminat, akan ikut. Nah, jadi Anda nanti yang akan membimbing mereka itu. Nah, nanti bolehlah beli indukan atau bibit itu dari kalian ya yang sudah memulai. Jadi peluang itu perlu. Yang pertama peluang ya. Yang kedua, ketahui ilmunya ya. Bagaimana cara kita mengetahui ilmu budidaya lobster air tawar ya? Sekarang itu zamannya sudah teknologi ya, media sosial. Nah, ketika kalian itu di setiap harinya setelah bekerja atau setelah kuliah ada waktu, nah, kalian coba cari-cari di YouTube, ataupun mungkin sudah ada peternak yang sukses. Nah, kalian inbox ya, kalian japri mereka itu ya. Kalian tanya-tanya, enggak apa-apa, sharing-sharing lebih dahulu. Yang penting itu ilmunya harus kalian pegang. Minimal 50% itu sudah kalian pegang. 50% itu teori, baru teori. Nanti prakteknya 100% akan
dapat semuanya ya. Untuk ilmu ini saya sarankan kalian harus mempunyai partner atau teman bisnis yang sama. Kalau di kota Anda belum ada, Anda bisa tuh ya, cari di YouTube yang sudah sukses dan kalian komunikasi tentang budaya lobster tawar ya. Kalau ilmunya sudah kalian dapatkan, kita akan lebih mudah memulainya. Tips yang ketiga, tentunya ini berkaitan dengan budget atau modal ya. Nah, dalam budaya lobster air tawar ya, kan sudah saya jelaskan ya, ada dua opsi. Yang pertama adalah pembibitan, yang kedua adalah pembesaran. Pembibitan ini kita fokus membeli indukan, nanti bibitnya kita jual. Opsi yang kedua yaitu pembesaran. Kita membeli bibit yang mana nanti kita besarkan, kita jual sebagai indukan atau konsumsi, lobster siap konsumsi. Nah, untuk lebih jelasnya silakan dilihat ya di videonya ya, di atas ini ya. Nanti bisa langsung diklik aja ya setelah selesai. Untuk yang tip ketiga ini mengenai modal, kita perhatikan dulu modal dan juga lahan. Kalau teman-teman sudah mempunyai lahan besar ataupun sudah mempunyai kolam semen, bagus itu, berarti Anda sudah meminimalisir keuangan tentang kolam. Jadi Anda tinggal membeli bibit atau indukan dan perangkat lainnya seperti aerator, pompa filter dan lain-lain itu ya. Tapi kalau kita hanya memiliki modal yang kecil dan juga pekarangan kita itu juga kecil, tidak besar, bagaimana? Apakah kita tidak bisa memulai budidaya lobster air tawar? Bisa, sangat bisa ya. Ini saya sarankan bagi teman-teman yang mau memulai budidaya lobster air tawar, ketika modalnya itu kecil dan juga pekarangan rumah atau tempat yang untuk budidaya kita itu tidak terlalu besar, saya sarankan Anda fokus pembibitan ya. Kenapa? Ini lebih irit, lebih murah ya. Anda hanya membeli kolam ukuran 1 meter persegi, entah itu mau buat sendiri atau mau membeli terpal, monggo, itu lebih murah. Yang kedua, Anda hanya membutuhkan indukan 1 set ya, 1 set. Nah, kemudian membeli aerator dan juga pompa filter untuk suplai oksigen supaya lobster air tawar itu bisa berkembang biak seperti itu. Jadi modal ini sangat mempengaruhi ya. Kalau kiranya Anda memiliki modal yang besar, kemudian lahan yang luas, silakan mau fokus ke pembesaran, tidak apa-apa, tapi ya tetap modal lebih besar. Bagi pemula saya sarankan untuk fokus pembibitan saja ya. Jadi kita beli indukan, nah, kita sambil proses kita analisa lobster itu bagaimana ya, cara pemberian makannya bagaimana, kemudian kalau sakit itu bagaimana, kemudian kalau lobster itu sudah ada yang bertelur itu bagaimana, kemudian nanti kalau sudah telur gendong itu apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi kita irit biaya, kita sambil jalan menggali ilmunya ya. Nah, kalau kita nanti sudah berhasil mempunyai bibit banyak, nah itu nanti ya awal mula kesuksesan akan mendatangi panjenengan ya. Kenapa? Anda sudah berhasil, Anda sudah menjadi sebenarnya guru. Ketika nanti ada orang yang mau memulai, Anda yang akan membimbingnya. Dengan apa? Dengan ilmu-ilmu pengalaman yang sudah Anda lakukan. Itu yang ketiga, modal ya. Yang terakhir yaitu yang nomor 4, praktekkan ya. Ini ketika kita sudah melihat peluang, memang bagus ini di daerah saya ini masih belum ada,
Jadi saya harus memulainya, saya harus menggali ilmunya, saya harus memanfaatkan pekarangan rumah saya. Nah, saya harus mencari partner guru yang bisa membimbing saya. Nah, tinggal kita praktekkan. Kalau Anda hanya diam, Anda mengamati, ya kalian nggak bakal tahu bagaimana rasanya merasakan lobster ketika sudah bertelur itu bagaimana, lobster sudah menetas, sudah terugedong itu bagaimana, ya nggak akan merasakan. Jadi praktek itu perlu. Bagaimana kalau kita masih minim ilmu tapi kita ingin segera memudahi, tidak apa-apa, sambil jalan nah kita komunikasikan ya. Ingat, guru yang paling berharga, guru yang paling istilahnya mengena itu ya, itu pengalaman Anda gitu. Jadi praktek itu lebih bagus daripada teori. Teori saja itu belum cukup ya. Ya memang perlu sih, tapi nggak seperti kalau kita terjun sendiri itu ya. Oke, saya ingatkan kembali, dalam memulai budaya lobster tawar ada 4 yang harus kita ingat. Peluangnya, ilmunya, kemudian modal, dan juga tinggal kita praktekkan. Oke, untuk kali ini cukup. Bagi kawan-kawan, ketika ada pertanyaan silakan langsung di komen ya di bawah. Ketika memang video ini bermanfaat, silakan di share ke teman-teman. Nah, dengan kalian menge-share berarti Anda sudah mendukung channel ini untuk lebih berkembang. Dan jangan lupa yang belum tekan tombol subscribe ditekan terlebih dahulu, dan belnya jangan lupa ditekan. Saya kira cukup. Ketika ada kekurangan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.